Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah apa hari ini? Model pembelajaran. Oh ya, model pembelajaran. Silakan sebelum dimulai mata kuliah ini, dipersilakan untuk teman-teman semuanya mengisi absensi terlebih dahulu. Sudah semuanya? Sudah. Oke. Setelah minggu kemarin kita membahas tentang garis besar yang disebut dengan model pembelajaran itu sendiri, maka pada kesempatan kali ini karena kita calon guru SD, maka kita akan membahas terkait dengan model pembelajaran SD itu sendiri. Sebelum saya mulai kepada materi, saya ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Model pembelajaran itu apa sih? Ada yang tahu? Bukan model di televisi ya, cuma bukan lagi ceritanya. Oke, kalau memang kalian masih bingung, saya jelaskan satu persatu teman-teman semuanya. Apa sih yang disebut dengan model pembelajaran itu? Maka kalau diibaratkan yang disebut dengan model pembelajaran itu sendiri, pembelajaran itu diibaratkan adalah hidangannya kalau dari makanannya. Maka model pembelajaran itu adalah cara memasaknya. Teman-teman tahu bahwa yang disebut dengan mie instan itu murah, tapi ketika dimasak dengan cara yang baik dan benar, disajikan dengan cara yang menarik, maka mie instan tersebut akan meningkat value-nya atau nilainya. Pun begitu dalam pembelajaran. Pembelajaran tersebut akan menjadi pembelajaran yang cukup menarik ketika dalam proses pembelajarannya disajikan dengan cara yang menarik dan juga bahannya yang berbobot. Itu kira-kira sekilas pandang. Nah, kita sedikit akan mengambil rujukan dari beberapa orang yang bersifat mereka pakar dalam model pembelajaran. Yang disebut dengan model pembelajaran menurut para ahli, kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi yang disebut dengan model pembelajaran itu rangkaian konsep. Kalau diibaratin hari ini kita berbicara tentang sepak bola, maka sepak bola tersebut mempunyai strategi. Bagaimana dia caranya menyerang, menciptakan gol, membuat skema dan lain sebagainya. Maka yang disebut dengan model pembelajaran itu sendiri adalah kerangka konsep, yaitu strategi itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan peluang sampai menjadi gol. Pun begitu dalam pembelajaran itu dilaksanakan dengan model pembelajaran, tujuannya adalah agar materinya dapat diterima dengan baik dan juga terbersih terus-menerus dalam pikiran siswa, sehingga apa yang sudah disampaikan oleh guru tersebut itu mampu menjadi materi yang utuh dan tidak gampang lupa. Tidak gampang lupa itu sendiri bergantung kepada model pembelajarannya menarik atau tidak, berkenan atau tidak. Nah, itu seperti itu teman-teman semuanya. Yang ketiga, apa sih model pembelajaran? Hakikat mengajar itu sendiri adalah membantu peserta didik untuk memperoleh informasi, ide, keterampilan, nilai, cara berpikir, sarana untuk mengekspresikan dirinya. Nah, ini lebih luas. Ketika tadi kita berbicara tentang rangkaian konsepnya,
pengumpamaannya. Ini lebih luas lagi bahwa yang disebut dengan hakikat mengajar itu adalah kita sebagai guru bukan menjadi sumber daripada pembelajaran, akan tetapi kita menjadi fasilitator dalam pembelajaran yang tugasnya bukan mentransfer ilmu saja, akan tetapi membantu siswa ataupun peserta didik mendapatkan informasi, ide dan gagasan, keterampilan, value atau nilai, kemudian konstruksi berpikir atau cara berpikir itu sendiri, serta sarana untuk mengekspresikan dirinya. Seperti yang kita ketahui bahwa yang disebut dengan belajar pada hakikatnya mentransfer ilmu dari yang senior kepada junior, dari yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke dalam model pembelajaran menurut ahli itu sendiri. Apa yang disebut dengan model pembelajaran menurut ahli yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu seluruh rangkaian penyajian materi ajar yang meliputi segala aspek sebelum, sedang, dan sesudah pembelajaran yang dilakukan guru, serta segala fasilitas yang terkait yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembelajaran. Nah, ini model pembelajaran ini, rangkaian penyajian materi ini langsung ke dalam masuk substansi ya. Artinya model pembelajaran ini bagaimana menyajikan materi tadi, seperti diibaratkan hidangan dan cara menghidangkannya. Jadi penyajian materi langsung kepada inti, sudah maupun sebelum ataupun ketika sedang. Nah, ini jadi jangan sampai yang namanya guru hanya sekedar menjadi guru. Sebaik-baiknya guru adalah dia yang mampu memberikan pembelajaran yang mendalam bagi seorang siswa, bukan hanya sekedar ketika menjalankan proses pembelajaran, tapi sesudah pembelajaran itu selesai tetap nempel. Nah, ini teman-teman semuanya fungsi daripada pembelajaran. Nah, saya mengambil daripada buku yang ditulis oleh Trianto tahun 2010, bahwa yang disebut dengan ciri khusus dalam model pembelajaran itu sendiri ada 4: rasional, teoretik, dan juga logis. Hal ini kita kerucutkan menjadi 2 hal. Yang pertama harus masuk akal, artinya sesuai dengan kondisi. Jangan sampai kondisinya kita ada di pinggir kota atau ada di daerah pinggiran, tapi model pembelajaran yang digunakan adalah yang sesuai diterapkan oleh teknologi tinggi. Tentunya kan itu nggak bisa. Makanya harus rasional dan logis. Yang kedua, teoretik atau teoretis. Teoretik di sini nggak bisa. Kita contohnya apa? Saya biar pembelajaran menarik, saya pengen bikin model sendiri. Ya, kita kan bukan ilmuwan. Harus berdasarkan sumber-sumber biar tidak kemana daiknya lah kalau begitulah ya. Yang kedua, mempunyai tujuan yang jelas tentang apa yang akan dicapai. Karena ini bersifat teoretis dan juga logis, maka hal tersebut mendorong kepada proses pembelajaran tersebut agar proses pembelajaran tersebut dapat dicapai, ada targetnya. Bayangin, kalau model pembelajaran ini tidak disesuaikan dengan kondisi alias tidak rasional dan logis, mungkin bisa saja model pembelajarannya hanya sekedar dilaksanakan tapi tidak berdampak. Makanya itu teman-teman semuanya. Yang kedua, menurut Trianto itu sendiri, yaitu tujuan yang akan dicapainya harus punya sesuatu yang kuat. Yang ketiga, mempunyai tingkah laku mengajar yang diperlukan sehingga yang menjadi cita-cita mengajar dapat berhasil. Artinya teman-teman semuanya, tingkah laku mengajar yang dilaksanakan oleh guru ataupun oleh para peserta didik tersebut harus jelas, harus lugas, harus sesuai dengan porsinya masing-masing. Agar apa? Agar cita-cita daripada pembelajaran atau mengajar dan belajar dan pengajar tersebut dapat dicapai.
Yang kedua, model pembelajaran mempunyai lingkungan belajar yang kondusif serta nyaman. Saya pengen nanya teman-teman semuanya, kira-kira kalau kita belajar AC-nya nggak nyala, kira-kira nyaman nggak? Yang kedua, kalau kita masuk ke kelas tapi sebelum masuknya, ini teman-teman ada yang putus sama pacarnya. Kira-kira nih pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik? Maka teman-teman semuanya, fungsi daripada model pembelajaran itu sendiri sebagai spektrum yang kuat untuk menciptakan seorang pengajar yang profesional. Itu sebagai energi yang kuat untuk menciptakan hasil daripada pembelajaran yang maksimal. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini teman-teman semuanya kategori model-model pembelajaran. Jadi model pembelajaran mau itu CTR, mau itu quantum learning, mau itu apa, itu tidak akan keluar dari kategori 4 model ini. Model yang pertama, model pengolahan informasi atau information processing model. Yang kedua, ada model personal atau personal model. Yang ketiga, ada model sosial atau social model. Yang keempat, ada model sistem perilaku atau behavior model. Jadi seatraktif apapun proses pembelajaran tersebut tidak akan keluar dari 4 kategori ini teman-teman semuanya. Mau itu model pembelajaran yang dulu, mau itu model pembelajaran yang kemarin, atau model pembelajaran yang akan datang, tidak akan terlepas dari 4 kategori ini teman-teman semuanya. Nah, ini yang pertama, model pengolahan informasi. Model pengolahan informasi tersebut menitik beratkan pada cara-cara memperkuat dorongan internal manusia untuk memahami dunia, menggali dan mengorganisasi data. Jadi ketika teman-teman semuanya berpikir bahwa model pembelajaran pengolahan informasi tersebut adalah yang berkaitan dengan menggali serta memahami dunia dan mengorganisasi data. Contohnya latihan penelitian. Nanti kalian akan masuk pada fase di mana salah satu mata kuliahnya itu adalah metodologi penelitian. Itu kalian dilatih. Nah, ini salah satunya model pengolahan informasi. Kalian mencari informasi, datang ke lapangan, membuat studi pendahuluan atau observasi itu. Setelah itu kalian jadikan rujukan, ini masalahnya di mana nih? Apa yang harus dibenahi? Setelah itu selesai, barulah muncul judul dari rumusan masalah yang ada. Ini model pengolahan informasi. Pengembangan pengetahuan, atau kita ingin mengembangkan pengetahuan itu sendiri dengan menciptakan model yang baru, atau model eksperimen. Contohnya kelas yang diberikan treatment dan kelas yang tidak diberikan treatment, itu namanya model pengolahan informasi. Yang ketiga adalah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu ketika nanti kalian tugas akhir, skripsi teman-teman semuanya, itu namanya model pengolahan informasi. Baik teman-teman semuanya, itu yang pertama. Yang kedua, model personal. Model personal ini teman-teman semuanya, ini berkaitan dengan memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan dan berusaha menggalakkan kemandirian yang produktif, sadar diri, dan bertanggung jawab pada tujuannya. Contohnya apa? Kita diberikan sebuah stimulasi agar kita sadar bahwa yang disebut dengan belajar itu bukan menjadi satu buah kewajiban, akan tetapi belajar itu adalah sebuah kebutuhan. Melalui pertemuan kelas seperti ini ataupun sinektik model, teman-teman semua itu bisa.
Jadi kalau kalian semuanya hari ini belajar tentang model persona, memusatkan perhatian pada pandangan perseorangan. Kalian melihatin ke saya, tapi karena saya adalah sumber daripada ilmu pengetahuan pada hari ini, saya tidak takut. Kenapa? Karena saya sedang proses belajar. Tapi tiba-tiba ketika teman-teman semuanya tidak ada apa-apa, terus teman-teman semuanya langsung melihatin ke saya takut pasti. Berbeda halnya. Ini pertemuan kelas. Yang ketiga, kelompok model sosial atau sosial model dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama. Model sosial ini seperti namanya itu sendiri, bahwa yang disebut dengan model sosial itu kaitan eratnya dengan interaksi. Kita kan makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri. Betul kan? Orang kaya gak bisa hidup sendiri sekalipun dia kaya, karena dia tidak akan menjadi kaya ketika tidak ada orang yang gak berpunya. Tidak akan disebut kaya sekalipun punya mobil, tapi semuanya punya mobil, gak ada yang gak punya mobil, gitu semuanya gak disebutkan. Nah, maka teman-teman semuanya, model sosial ini pasti kaitannya dengan interaksi, bekerja sama. Manusia itu kan homo hominis socius, tidak akan bisa hidup sendiri. Nah, model pembelajaran ini mengembalikan fitrah manusia sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dia harus kerjasama. Contohnya apa? Investigation group atau investigasi group. Yang kedua, laboratorium. Seperti teman-teman semuanya, ketika dulu di SMA, ketika dalam mata pelajaran tertentu, kalian diajar untuk masuk ke laboratorium. Di situ dilaksanakan praktikum. Kita meneliti dari data yang ditampilkan. Terus kita menulis. Setelah itu penelitian ilmu sosial, contoh ke masyarakat. Anak-anak SD bisa nggak meneliti ilmu sosial? Bisa. Tapi jangan disuruh meneliti konflik politik dan dengarti. Tapi yang kejangkau sama anak-anak, apa model contoh disuruh mengamati anak yang lebih junior daripada dia, bagaimana dia berucap hari ini. Itu penelitian ilmu sosial. Bisa dijadikan data mentah untuk penelitian bagaimana cara menjaga perilaku anak di usia tersebut ke depannya. Karena teman-teman semuanya hari ini kan kita tahu perkembangan teknologi semakin maju, tapi terkadang tidak dibarengi dengan perkembangan budi pekerti yang semakin baik. Nah, selanjutnya teman-teman semuanya, ini yang keempat. Nah ini yang agak panjang di penjelasannya teman-teman semuanya. Model sistem perilaku. Apa saja model sistem perilaku itu? Pembelajaran langsung atau direct instruction. Contohnya apa? Ceramah, demonstrasi. Bukan demonstrasi yang ada depan kantor pejabat publik, ya bukan. Tapi demonstrasi di sini sebagian orang maju ke depan mendemonstrasikan, menjelaskan cara membuat ini begini, disusun depan orang lain, itu demonstrasi. Teman-teman semuanya. Ada juga pemberian tugas. Kita diberikan tugas masing-masing. So, dari mulai saat ini silakan teman-teman semuanya untuk keluar kelas mencari jenis-jenis tanaman. Kalau di IPA itu yang bisa dijadikan pewarna alami. Tapi gak boleh belanja ke warung, harus kalian temukan dengan sendirinya di alam sekitar. Beres pembelajaran, tanaman rusak semua. Jangan kayak gitu ya. Tapi lebih kepada pemberian tugasnya yang ramah lingkungan teman-teman semuanya. Yang kedua, latihan pengembangan keterampilan dan konsep, training for skill and concept development. Contohnya apa? Upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam berbagai aspek. Biasanya TOT, training of trainer. Terus teman-teman semuanya apalagi seminar, workshop, coaching klinik.
itu. Kayak model contoh sekarang yang lagi sedang digalakkan implementasi kurikulum Merdeka, ada in-house trainingnya IHT. Nah, itu seperti itu. Itu untuk meningkatkan keterampilan atau kemampuan seseorang dalam berbagai aspek. Sesuatu yang baru. Nah, jadi teman-teman semuanya, artinya bahwa seorang guru itu tidak bisa hanya sekedar puas sampai ke S1 saja. Tapi yang namanya guru itu harus mampu berproses dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun. Kenapa? Karena bisa jadi pakem ilmu pengetahuan yang hari ini sudah kita pegang 10 tahun ke depan itu sudah basi dan sudah tidak relevan lagi dengan keadaan. Itu bisa saja teman-teman semua. Makanya harus terus-terus berproses, memperbaiki, mengupgrade ilmu pengetahuan. Yang ketiga, belajar kontrol diri, self control learning. Contohnya, kita belajar tentang lingkungan belajar yang baik. Yang kedua, mengelola emosi. Apalagi kalian ini teman-teman semuanya adalah calon guru. Ai guru teh kata orang tua zaman dulu mah di buku dan di video. Jadi apapun perilaku kita itu akan jadi role model. Saya sering berucap kepada teman-teman semuanya bahwa yang disebut dengan guru itu jangankan perkara bagusnya, perkara jeleknya saja jadi role model. Jadi jangan hanya sekedar ingin menjadi guru karena dapat gaji dan kerjanya enak, tapi kita harus mampu bisa memberikan tauladan yang baik. Saya teringat satu video yang saya lihat di media sosial, ada guru di luar negeri yang datang ke sekolahnya dalam keadaan lusuh, lemah, leles, loyo, dan letoy. Pokoknya mah semangat tuh ya. Ingat nanti putus di kampung sudah. Teman-teman semuanya, setelah itu dia jalan dengan jalan yang sempoyongan begini. Ya persis ketika kalian sedang patah hati. Ketika mau masuk ke kelas, dia senam wajah terlebih dahulu. Gimana senam wajahnya? Pokoknya mah si mukanya teh diajak bergerak biar lebih lentur dan mudah tersenyum. Ya punten ya. Terus dia tuh begini gitu. Sehingga pas begitu dibukain pintunya, halo, assalamualaikum, dia seolah-olah tidak punya masalah. Karena guru yang profesional itu sebesar apapun masalah yang sedang dihadapi oleh dia ketika berada di dalam kelas, dia tetap menjadi guru yang menyenangkan. Nah, itu ini mengelola emosi teman-teman semuanya. Meningkatkan motivasi. Saya pengen nanya, kalian punya guru favorit nggak ketika di SMA? Kenapa guru tersebut dijadikan guru favorit? Apakah dia ganteng? Yang kedua jodoh? Yang ketiga itu karena memang pembelajarannya menarik? Atau yang keempat suka ngejajanin? Jadi teman-teman semuanya, terkadang sekecil apapun perilaku yang ada dalam guru tersebut dan itu adalah bersifat positif dan memberikan stimulasi atau rangsangan, bisa jadi itu menjadikan motivasi berlebih. Saya punya teman saya ini hari ini lulus di Akpol, kalau tidak salah hari ini akan ke AKBP. Dia lulusan pesantren. Ketika mau naik pangkat dari kompol ke AKBP tersebut ditanya, kenapa engkau bisa berhasil di usia semuda ini? Karena tempelengan dari kiai saya dulu di pesantren. Sekaligus sekarang nggak boleh ya. Kalau sekarang nggak boleh seperti itu. Dan itu dijadikan motivasi. Ada juga satu profesor, yang profesor ini berasal dari daerah terpencil, dia menjadi pakar hebat matematika di Indonesia. Ketika ditanya, kenapa engkau bisa menjadi profesor dalam ilmu matematika yang kadang orang itu takut bertemu dengan matematika, beliau menjawab, karena saya pernah disebut bodoh oleh guru matematika, sehingga itu menjadikan saya termotivasi untuk menjadi lebih baik dalam ilmu tersebut. Bisa saja, tapi kalau hari ini jangan sampai kena
playing victim atau body shaming dan lain sebagainya ya. Itu beda zaman lagi. Kalau zaman dulu teman-teman semuanya itu masih leluasa, tapi kalau hari ini sudah diakali dengan berbagai aturan yang ada. Nah, dari model sistem perilaku tersebut, jadi model sistem perilaku ini dikembangkan dari apa? Dikembangkan dari model sosial. Dasar teoretiknya adalah teori-teori belajar sosial. Yang menjadi dasar pemikiran adalah sistem komunikasi yang mengkoreksi diri dan memodifikasi perilaku. Itu tadi apa? Pemberian tugas, mengubah habit atau kebiasaan itu yang disebut semuanya. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya kita akan diskusi bareng-bareng karena ditakutkan dari materi yang saya sampaikan ada yang terlewat atau belum dimengerti. Maka silakan teman-teman semuanya untuk masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan, maka silakan acungkan tangan terlebih dahulu, jangan acungkan kaki. Rivi, apa yang mau ditanyakan, Rivi? Tadi tanya Pak, Ya. Pertanyaannya kan sebagaimana kita ketahui, tantangan dari model pembelajaran sosial itu biasanya jadinya Pak yang ngerjain, yang belajar, yang enggak jadi katanya mah tumpang nama doang. Ya. Bagaimana cara mengoptimalkan model pembelajaran kelompok sosial pada siswa yang bersifat seperti itu? Nah ini kalau model seperti itu biasanya seseorang menjadi apatis itu karena dia merasa tidak bermakna dalam kelompok tersebut. Maka itu bisa diatasi dengan cara membuat klaster. Ketika seseorang tersebut dibentuk kelompok, maka harus dibagi ke bidangannya masing-masing. Oh si ini mah aktif, oh ini mah pinter dikelompokkan, oh ini mah nulisnya rapi. Sehingga ketika pas begitu diberikan grup dari masing-masing kelompok tersebut punya tupoksi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Itu ini. Terus yang kedua, sistem penilaian yang dilakukan oleh guru bukan sekedar hanya pada hasil, tapi harus berbasis kepada proses. Jadi kalau dilihat hasil itu model contoh seperti apa? Dilihat makalahnya, dilihat laporannya, tidak dilihat prosesnya seperti apa. Tapi hari ini kan sudah berbasis teknologi, bisa saja ketika proses pengerjaan tersebut harus ada dokumentasi seperti itu. Jadi ada tuh bagian masing-masing pencitraan. Udah begitu deh, ya bisa dimengerti? Oke. Barangkali ada yang mau bertanya lagi? Oke, silakan Elsa, apa yang mau ditanyakan? Mau bertanya Pak, faktor penghambat dari keberhasilannya, misalnya kita ini seorang guru nih, terus mau menggunakan model pembelajaran ini, kayak tadi kan ada model pembelajaran sosial, ada tadi terus perilaku. Nah, itu faktor penghambat dari keberhasilan penggunaan atau penerapan model pembelajaran itu yang biasanya terasa oleh seorang guru apa? Oke, saya ingin bercerita teman-teman semuanya bahwa yang disebut dengan guru itu tugasnya adalah memberikan pembelajaran atau mentransfer ilmu. Urusan bisa dan tidak bisa itu bukan kehendak kita tapi kehendak Tuhan. Tapi teman-teman semuanya kita pun tidak bisa menitik beratkan kepada hal tersebut. Akhirnya pembelajaran tidak maksimal, nggak bisa begitu. Tapi yang biasanya menghambat itu pertama, ketika seseorang naik mimbar tanpa persiapan, maka seseorang tersebut akan turun mimbar tanpa penghormatan. Jadi guru harus mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Sintaknya dipelajari, tahapan-tahapan dari metodenya dipelajari, atau apapun itu yang berkaitan dengan urusan teknis penerapan model pembelajaran tersebut, guru harus prepare. Kalau dalam ilmu retorika, ketika saya ingin menyampaikan satu buah materi, maka materi yang saya sampaikan itu saya harus hafal 120%, bukan 100% lagi, tapi 120%. Yang kalau bahasa Sunda disebutnya apal cangkem. Ketika habis kata ini tuh langsung refleks ngomongnya, oh ini lagi.
habis ini tuh langsung tanpa kita berpikir pun si mulut ini sudah refleks langsung ke sini. Itu kalau hafalnya sudah 120%. Kenapa hafalnya atau mempersiapkannya harus 120%? Karena ketika langsung kita maju ke depan halayak umum, itu biasanya hafalannya berkurang 10% atau 20%. Makanya banyak yang lomba pidato tiba-tiba berhenti tengah jalan. Nah itu kayak gitu teman-teman semuanya. Itu yang menjadi dasar. Nah yang kedua di sini menghambat itu fasilitas. Fasilitas di kota dengan di kampung beda, maka harus disesuaikan. Dan yang terakhir adalah kadar atau kemampuan daripada peserta didik. Sekolah yang menjadi sekolah favorit yang ada di pusat kota tentunya rating pembelajarannya berbeda dengan sekolah yang ada di sini. Ini teman-teman semuanya, makanya tadi harus teoritis dan logis ya dalam menerapkan model pembelajaran. Ada lagi? Maka silakan. Oke, tidak ada. Mungkin kalau tidak bertanya kepada saya itu kemungkinan yang dua. Yang pertama memang sudah sangat mengerti. Yang kedua karena memang tidak mengerti sama sekali, sehingga bingung apa yang akan ditanyakan. Oke teman-teman semuanya, kembali kepada konsep kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi kalau diibaratkan pembelajaran itu adalah hidangannya, maka model pembelajaran itu adalah cara memasaknya. Jadi sebesar apapun kita, maka kita harus mampu kembali kepada tugas dan pokok masing-masing. Kita adalah seorang guru, maka yang harus kita pelajari itu bagaimana menjadi guru yang jadi, bukan hanya sekedar jadi guru. Oke, ini dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.